Namaku Ayu. Aku tinggal di sebuah perumahan di Jalan Tubagus Ismail. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayah dan ibuku adalah seorang yang sangat sibuk. Untuk berada di rumah itu jarang sekali. Kakak pertamaku sudah kuliah di salah satu universitas yang berada di Jatinangor. Dan dia pun hanya beberapa kali saja di rumah karena dia mempunyai kosan di dekat kampusnya. Kakakku yang kedua agak sedikit aneh. Dia lebih sering mengurung diri di kamar dan hanya keluar di saat jam makan saja. Sedangkan aku hanya seorang siswa SMA biasa yang sibuk dengan kegiatan sekolahku saja. Sebelumnya aku tidak pernah merasakan hal yang aneh ataupun yang tidak masuk akal yang terjadi di rumahku. Tapi ternyata setelah kejadian ini, aku baru sadar bahwa yang tinggal di rumahku tidak hanya aku dan keluargaku. Pengalaman ini aku alami sendiri beberapa hari yang lalu. Sekitar jam 6 sore, aku baru pulang dari sekolahku karena aku harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sampai di rumah kira-kira setelah maghrib. Aku melihat kakakku yang pertama nampaknya pulang ke rumah. Saat itu aku melihat kakak sedang berada di dapur sambil masak mie instan. Spontan aku bertanya, "Tumben Kak ada di rumah?" Lalu kakakku menjawab, "Ya kebetulan aja, besok soalnya gak ada kelas." Jawab kakakku sambil meneruskan membuat mie instannya. Setelah itu aku beranjak ke kamarku untuk ganti baju. Kamarku bersebelahan dengan kakakku yang kedua. Sekilas, aku melihat kakakku sedang berdiam diri di dalam kamar sambil bermain komputer. Aku menggelengkan kepalaku sambil berkata dalam hati, kayak gitu mulu kerjaannya. Setelah ganti baju, aku turun ke bawah menuju ke ruang makan untuk makan malam. Di ruang TV, aku melihat kakak sedang menonton TV sambil menyantap mie instan yang dibuatnya tadi. Lalu aku ke ruang makan mengambil makanan. Dan ketika aku lihat lagi ke arah ruang TV, kakak sudah tidak ada. Nampaknya dia sudah kembali ke kamarnya. Setelah itu, aku beranjak ke ruang TV sambil makan malam, sambil menunggu ayah dan ibuku pulang. Saat itu, suasana di rumahku nampak sepi sekali. Padahal ada kedua kakakku.
Namun aku merasa seperti hanya aku sendirian di rumah. Dan tiba-tiba saja aku kaget ketika aku melihat pintu kamar ibuku yang berada di sebelah ruang TV terbuka. Dan dari dalam kamar keluar ibuku dengan wajah yang pucat. Ia memakai daster dan berjalan menuju ke dapur. Kontan saja aku bertanya kepada ibu. Loh, ibu kok nggak ngantor sih? Ibuku menjawab, iya, ibu sakit, Neng. Idih, kenapa nggak bilang tadi sih, Bu? Padahal kan Neng bisa pulang cepat, terus nggak usah ikutan ekskul dulu, Bu. Tanyaku. Lalu ibuku hanya tersenyum sambil meneruskan pergi ke dapur. Setelah membereskan makan, aku pun ke dapur menaruh piring kotor. Dan aku masih melihat ibu di dapur sambil mencuci piring. Melihat itu, aku spontan mendatangi ibu lalu membantunya. Udah deh, Bu, biar sama Neng aja. Ibu kan lagi sakit. Mungkin karena faktor ibu yang sedang sakit, ibu jadi tidak banyak bicara dan kembali ke kamarnya. Ibu hari ini nampak aneh sekali. Lalu setelah cuci piring, aku kembali ke kamar untuk belajar. Tiba-tiba saja handphoneku berbunyi. Dan ketika aku baca, ternyata itu SMS dari kakak pertamaku. Aneh. Ngapain juga SMS ya? Kenapa nggak langsung datang ke kamarku aja? Sebelum aku baca SMS-nya, aku langsung beranjak dari kamarku pergi ke kamar kakak pertamaku itu. Dan saat aku buka, tidak ada siapa-siapa. Lalu aku membaca SMS dari kakakku yang ternyata isinya, Neng, bilangin ke ibu kakak hari ini gak jadi pulang. Astaga, jelas-jelas aku tadi melihat kakakku sedang berada di dapur dan memasak mie. Aku langsung berlari ke kamar ibuku. Dan saat aku ke kamar ibuku, ibuku juga tidak ada. Aku mencarinya ke dapur, ke kamar mandi. Tetap aku tidak dapat menemukannya. Aku mencoba bertanya pada kakakku yang kedua. Dan kakakku pun tidak ada di kamarnya. Tak lama aku mendengar suara pagar rumahku terbuka. Aku langsung keluar kamar. Dan aku melihat ayah dan ibu baru saja pulang. Dan dari mobil pun turun kakakku yang kedua. Aku langsung berlari memeluk ibu dan menangis. Ibuku nampak bingung.
kantor seperti biasa dijemput ayah. Dan kakakku yang kedua ikut untuk check up rutin. Astaga! Lalu siapa yang sejak tadi bersamaku? Mendengar ceritaku, ayahku langsung menjelaskan bahwa yang aku lihat tadi itu adalah makhluk halus penunggu rumah. Biasanya, makhluk halus yang ada di rumah itu wujudnya mirip seperti yang tinggal di rumah itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi ingin tinggal di rumah sendirian.